Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4770 sampai bab 4772. Kalian bertiga mengambil batu roh Tuan Chen. Apakah kalian mengkhianatinya? Melihat ini, Xuan Bin mengerutkan kening dan menanyai ketiga kultivator berjubah hitam. Lagi pula, ketiganya juga dibawa oleh Xuan Bin, meskipun dia tidak tahu identitas asli mereka. Setiap orang punya ambisi masing-masing. Kami harap rekan Daoi Xuan Bin bisa mengerti. 30.000 batu roh terlalu menggoda untuk ditolak, jawab salah satu kultivator berjubah hitam. Jika kamu berani menentang Tuan Chen, berarti kamu juga menentangku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wajah Xuan Bin menjadi gelap dan dia bersiap menyerang ketiganya. Yao Tang dan Hua Yueing juga bersiap untuk bertindak. Karena jalan mereka berbeda, mereka hanya bisa menjadi musuh. Namun, Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikan Xuan Bin dan berkata dengan tenang, "Orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Mereka membantuku demi batu roh, dan sekarang mereka membantu Aula ke-10 demi alasan yang sama. Tentu saja, mereka akan berpihak pada siapapun yang menawarkan lebih banyak. Itu wajar saja. Tuan Chen, mereka mengambil batu rohmu terlebih dahulu," kata Xuan Bin dengan marah. "Aku tahu. Karena mereka telah memilih untuk berkhianat, biarkan saja mereka pergi. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Mereka mengambil batu rohku tetapi tidak mau bekerja untukku. Aku tidak akan menaruh dendam pada mereka." Chen Ping berbicara dengan penuh kemurahan hati. Chen Ping mengatakan ini untuk membuat Xuan Bin dan yang lainnya semakin setia kepadanya. Lagi pula, jika dia dapat bersikap begitu pemaaf terhadap orang-orang yang mengkhianatinya, mereka yang tetap setia pasti akan menerima pahala yang lebih besar. Melihat ini, Master Aula ke-10 tersenyum tipis. Benar sekali, orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Aku cukup suka kalimat itu. Ini, aku akan memberimu batu roh sekarang. Dengan itu, Master Aula ke-10 melemparkan sebuah kantong penyimpanan yang berisi 90.000 batu roh, 30.000 untuk masing-masing 3 orang kultivator berjubah hitam. Ketiga kultivator berjubah hitam mengambil batu roh dan segera berbalik menghadap Chen Ping dan yang lainnya. Xuan Bin dan yang lainnya berada dalam keadaan waspada tinggi, siap menyerang kapan saja. Sekarang setelah kalian menerima pembayaran, bukankah seharusnya kalian bertindak? Master Aula ke-10 mendesak ketiga kultivator berjubah hitam. Salah satu kultivator berjubah hitam meraih jubahnya, tampaknya hendak menghunus senjata. Namun saat dia menarik tangannya, tidak ada senjata di sana, hanya tas penyimpanan biasa. Dia lalu melemparkan tas penyimpanan itu ke Chen Ping. Tindakan ini membuat semua orang tercengang. "Tuan Chen, saya dan saudara-saudara saya mengambil 30.000 batu roh dari Anda. Sekarang kami akan mengembalikan 50.000 sebagai kompensasi atas pengkhianatan kami." Meskipun Master Aula ke-10 tidak hebat, Aula ke-10 didukung oleh Aula Ilahi. Kakak-kakakku dan aku tidak ingin menyinggung Aula Ilahi. Kami harap kalian bisa mengerti.
Sang kultivator berjubah hitam berbicara dengan sungguh-sungguh. "Saya mengerti," Chen Ping mengangguk. "Jika Tuan Chen membutuhkan kami untuk hal lain, saudara-saudaraku dan aku tidak akan ragu untuk membantu. Namun hari ini, kami harus mundur." Dengan itu, ketiga pembudidaya berjubah hitam berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. "Batu rohku! Batu rohku!" teriak kepala aula ke-10 dengan frustrasi. "Master aula ke-10, kau tidak hanya lemah, tapi juga tidak begitu cerdas," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. "Sialan," wajah Master aula ke-10 memerah karena marah. "Guru aula ke-10, apakah tawaranmu sebelumnya masih berlaku? Tiba-tiba aku merasa ingin juga beberapa batu roh," goda Xuan Bin. Mata Master aula ke-10 menyipit, dan auranya melonjak ke puncaknya. Suhu di sekitar mereka turun hingga beku. "Dasar bajingan, kalian pantas mati, mati, mati." Master aula ke-10 mengulang kata "mati" sebanyak 3 kali, menunjukkan betapa marahnya dia. "Menurutku, orang yang pantas mati adalah kau," kata Lin Kevan, lalu menoleh ke Chen Ping. "Kakak ipar, tunggu apa lagi? Bunuh saja orang ini. Jika ada orang dari aula suci yang berani membalas dendam, kota matahari bulanku akan mendukungmu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping melirik Lin Kevan dan tersenyum tipis. "Perhatikan baik-baik. Aku akan menunjukkan kepadamu cara menghancurkan aula ke-10. Begitu Chen Ping selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya lenyap, digantikan oleh busur dewa. Busur Raja Ilahi muncul di tangan Chen Ping. Sangat jarang bagi Chen Ping untuk memperlihatkan busur Raja Ilahi, karena ia takut hal itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dan membahayakan dirinya. Lagi pula, seperti kata pepatah, kepemilikan harta karun oleh orang biasa adalah kejahatannya. Namun sekarang, Chen Ping sudah cukup kuat untuk mendominasi alam surgawi, jadi dia tidak lagi takut pada siapapun yang menginginkan busur Raja Ilahinya. Saat busur Raja Ilahi muncul, suasana di aula langsung menjadi sangat tegang. Busur itu bersinar dengan cahaya biru redup, seolah-olah mengandung kekuatan bintang-bintang. Setiap kedipan cahaya membuat bulu kuduk semua orang merinding. Melihat busur Raja Dewa di tangan Chen Ping, semua orang terkejut. Xuan Bin dan yang lainnya segera mundur, takut terluka oleh kekuatan busur itu. "Busur Raja Ilahi? Kau benar-benar memiliki artefak ilahi seperti itu." Suara Master Aula ke-10 dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kekaguman. Dia tahu reputasi busur Raja Ilahi, senjata yang mampu membunuh dewa dan iblis. Chen Ping mencengkeram busur Raja Ilahi dengan erat, matanya menyala-nyala seperti obor. Kekuatan di dalam dirinya tampaknya mendidih saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, membetulkan pendiriannya, dan bersiap melancarkan serangan mematikan. "Hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan busur Raja Ilahi." Chen Ping meraung, menyalurkan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya saat ia menarik tali busur. Udara seakan membeku di tempat. Melihat hal ini, Master Aula ke-10 tidak berani ceroboh. Dia segera mengumpulkan semua energi spiritualnya untuk membentuk perisai pelindung tebal, membungkus dirinya sepenuhnya. Dia tahu bahwa anak panah ini bukan lelucon. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran totalnya. Suara mendesing. Cahaya biru yang menyilaukan melesat di langit, disertai ledakan sonik yang memekakkan telinga, langsung menuju perisai Master Aula ke-10.
Kemanapun anak panah itu lewat, ruang itu sendiri tampak terkoyak, meninggalkan retakan yang mengejutkan. Ledakan. Anak panah itu bertabrakan dengan perisai, menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Di bawah hantaman anak panah itu, perisai itu mulai bergetar hebat, riak-riak menyebar di permukaannya. Wajah Master Aula ke-10 menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka busur Raja Ilahi begitu mengerikan. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mempertahankan perisai itu, tetapi kekuatan yang sangat besar terus mengikisnya, menempatkannya di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi, Chen Ping tidak memberi kesempatan kepada Master Aula ke-10 untuk mengatur napas. Dia menarik tali busur sekali lagi, bersiap untuk menembakkan anak panah kedua. Kali ini, dia mengerahkan hampir seluruh kekuatannya ke dalam tembakan. Cahaya biru pada anak panah itu menjadi semakin menyilaukan, seolah-olah dapat menerangi seluruh aula. Tidak. Master Aula ke-10 berteriak ketakutan, karena ia tahu ia tidak akan sanggup menahan serangan lain seperti ini. Namun anak panah itu sudah berada di jalurnya. Dia hanya bisa melawan dengan putus asa, menyalurkan seluruh energi spiritualnya ke dalam tinjunya untuk menangkis anak panah itu. Ledakan. Anak panah itu beradu dengan tinju Master Aula ke-10, melepaskan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Kali ini perisai itu akhirnya tidak dapat bertahan dan hancur dengan suara keras yang memekakkan telinga. Master Aula ke-10 terpental oleh kekuatan yang mengerikan itu, berguling di udara beberapa kali sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia berusaha berdiri, dia melihat lengan kanannya hancur dan berdarah, jelas terluka akibat sisa kekuatan anak panah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dikalahkan habis-habisan oleh seorang kultivator di alam kenaikan agung tingkat kedua adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkannya. Tepat saat Master Aula ke-10 terhuyung-huyung karena keterkejutannya, Chen Ping kembali menarik busurnya. Namun kali ini, dia tidak membidik Master Aula ke-10. Kali ini, dia menembakkan lebih dari selusin anak panah. Setiap kultivator anggota Aula ke-10 menjadi sasaran anak panah, terutama Tuan Muda Aula ke-10 yang menjadi sasaran 3 anak panah. Chen Ping telah berjanji kepada Yun Li bahwa dia tidak akan membunuh Master Aula ke-10. Itu adalah janji yang ingin dia tepati. Tetapi Chen Ping tidak pernah berjanji untuk tidak membunuh adik laki-laki Yun Li, Tuan Muda Aula ke-10. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bocah cilik ini menyebalkan sekali, selalu saja mengisap lollipop dan bertingkah angkuh. Terutama di dinasti Xiao, sikap arogannya itu, Chen Ping tidak pernah melupakannya. Hari ini, dia akan membuat bocah nakal ini benar-benar mengerti bagaimana rasanya takut. Wus, wus, wus. Lebih dari selusin anak panah melesat dengan cepat. Para kultivator Aula ke-10 semuanya panik. Bahkan kepala aula mereka tidak dapat menahan busur Raja Ilahi. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka segera mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk membentuk lapisan perisai pelindung. Namun, anak panah itu menembus perisai dengan mudah, dan dengan cepat mengenai salah satu kultivator Aula ke-10. Dengan satu anak panah, kultivator itu langsung berubah menjadi gumpalan asap, menghilang tanpa jejak, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Begitulah kekuatan mengerikan dari busur Raja Ilahi. Astaga, ini gila, Xuan Bin dan yang lainnya menatap dengan kaget. Namun,
Putra Master Aula ke-10 dikelilingi oleh 3 anak panah, wajahnya dipenuhi teror dan putus asa. "Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku." Putra kepala Aula ke-10 sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Permen lollipop di mulutnya jatuh ke tanah. Master Aula ke-10 mengerutkan kening, tubuhnya langsung berubah menjadi kabur saat dia menghantam 3 anak panah itu. Putra tertuanya sudah meninggal, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada putra bungsunya. "Kakak ipar, fokuslah pada urusan Master Aula ke-10. Sedangkan untuk yang kecil, aku akan mengurusnya untukmu." Lin Kevan berkata, lalu menyerang langsung ke arah para kultivator Aula ke-10. Meskipun Lin Kevan tidak dapat mengalahkan Master Aula ke-10, menghadapi makhluk-makhluk kecil ini adalah hal yang mudah baginya. Melihat ini, Xuan Bin dan yang lainnya mengikuti Lin Kevan, bergabung dalam penyerangan terhadap para kultivator Aula ke-10. Sementara itu, Chen Ping memegang busur Raja Ilahi dan menatap dengan tenang ke arah Master Aula ke-10. "Aku harus mendekat untuk menyerang." Melihat busur Raja Ilahi di tangan Chen Ping, Master Aula ke-10 mulai merasakan kepanikan. Dia tahu bahwa hanya dengan menutup jarak dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Chen Ping, dia dapat mencegah Chen Ping menggunakan busur Raja Ilahi. Dengan mengingat hal itu, Master Aula ke-10 langsung berubah wujud menjadi kabur dan menyerang langsung ke arah Chen Ping. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Master Aula ke-10 menghujani dengan tak henti-hentinya, tidak memberi Chen Ping kesempatan untuk mengatur napas. Dengan cara ini, Chen Ping tidak akan bisa menggunakan busur Raja Ilahi. Melihat ini, Chen Ping menyimpan busurnya dan sebagai gantinya melepaskan tinju cahaya suci, bertukar pukulan dengan Master Aula ke-10. Ledakan terdengar terus-menerus di sekitar mereka. Tubuh Chen Ping telah diperkuat menggunakan teknik-teknik suci, dan dengan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dipadukan dengan formasi-formasi yang terus-menerus dibentuk Hua Yueing di sekelilingnya, Master Aula ke-10 tidak dapat menguasai keadaan dalam waktu singkat. Master Aula ke-10 menjadi semakin frustrasi. Dia adalah seorang kultivator Immortal Ascension tingkat 3, makhluk yang dapat menjungkir balikkan surga hanya dengan lambaian tangannya. Namun saat ini, dia bahkan tidak dapat menaklukkan seorang kultivator Great Ascension tingkat 2. Ini sungguh konyol, benar-benar tidak masuk akal. Master Aula ke-10 benar-benar dipermalukan. Tinju cahaya suci Chen Ping bukan main-main, dan tubuhnya yang sangat kuat membuatnya menjadi mimpi buruk untuk dihadapi. Akan tetapi, juga tidak realistis bagi Chen Ping untuk mengalahkan Master Aula ke-10 dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Master Aula ke-10 adalah seorang kultivator Immortal Ascension tingkat 3, jauh melampaui Chen Ping dalam hal kekuatan. Fakta bahwa Chen Ping mampu bertahan melawannya sudah sangat mengesankan. Namun Chen Ping tidak terburu-buru. Dia telah berjanji kepada Yun Li bahwa dia tidak akan membunuh Master Aula ke-10, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah membuatnya sibuk, sementara Lin Kevan dan yang lainnya menghabisi sisa kultivator Aula ke-10. Setelah Aula ke-10 dihancurkan, hanya menyisakan Master Aula ke-10, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah lagi. Tentu saja, Master Aula ke-10 mengetahui rencana Chen Ping, yang mana hal itu malah membuatnya semakin cemas. "Nak, kau memaksaku." Wajah Master Aula ke-10 berubah menjadi ekspresi mengerikan, dan aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, seluruh wujudnya mulai bermutasi. Ledakan. Aura Master Aula ke-10 melonjak sekali lagi.
Chen Ping sedikit tertegun, mengerutkan kening sambil bergumam, bukankah anggota klan dewa ini seharusnya manusia? Mengapa dia berubah menjadi monster? Tuan Chen, hati-hati. Orang ini sedang mengalami transformasi binatang. Dia pasti telah menyatu dengan gen binatang. Hua Yueying melihat ini, segera memperingatkan Chen Ping. Bersambung.